Shalom WB Eklesia. Shalom WB Eklesia. Semangat. Luar biasa. Saya adalah orang yang paling diberkati ya. Setiap kali ke sini saya selalu sangat diberkati dengan semangatnya para WL memimpin pujian. Saya sering kali larut ya. Dan sungguh terharu dengan syair-syair yang disampaikan melalui pujian. Nah hari ini kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Itu pujian lagunya ya kalau kita ingat. Nah hari ini kita mau belajar sesuatu hal yang saya dulu pernah singgung pada saat kita belajar tentang self healing, self counseling. Dan hari ini kita akan mendalami tentang bagaimana aplikasinya dan relevansinya dengan firman Tuhan. Dan apakah betul apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan atau tidak. Karena belakangan banyak sekali orang yang beranggapan tindakan self love itu adalah satu kegiatan atau satu sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi ada pro and kontra yang mengatakan enggak boleh self love anak Tuhan itu. Ya enggak boleh, kita harus selfless. Ya, tidak boleh self love tapi kita harus selfless. Nah, hari ini kita akan belajar apakah betul ya dan bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut. Oke, siap. Sebelum kita mulai saya mau cerita tentang seorang wanita. Karena di sini yang hadir kan juga semua wanita ya. Tadi ada satu mas-mas yang paling ganteng. Ya, ada satu atau dua? Oh ada dua ya, ada dua yang bersama dengan kita. Mas-mas atau koko-koko, abang-abang, kakak-kakak yang paling ganteng. Gak apa-apa ya dengar cerita tentang seorang wanita. Seperti biasa seorang ibu bangun paling pagi, betul? Ya, setelah bangun pagi apa yang dia lakukan? Membangunkan anak, kemudian buru-buru turun ke bawah untuk menyiapkan bekal. Untuk si jantung hati, untuk suami tercinta dan juga anak-anak tercinta. Supaya mereka bisa sarapan pagi dan bisa pergi beraktivitas dengan perut yang sudah kenyang. Setelah anak-anak dibangunkan, setelah sarapan anak-anak pun pergi ke sekolah, suami pun pergi bekerja. Lalu apa yang dilakukan oleh sang wanita ini? Ya, si wanita ini buru-buru tukar baju dari daster ya ke baju yang layak untuk ke pasar. Sampai ke pasar kemudian dia mulai memilih makanan yang sehat, yang baik dan yang cukup murah juga. Ya, supaya kenapa? Supaya tidak over budget katanya ya. Nah, baik, kemudian setelah dia membeli sayur, dia pun buru-buru pulang. Setelah sampai di rumah, dia letakkan sayurnya, dia pergi mandi sebentar dan dia pun kembali ke dapur untuk masak. Setelah dia masak, dia harus buru-buru pergi ke sekolah untuk menjemput anaknya. Setelah menjemput anaknya pulang, dia buru-buru harus menyiapkan makan siang untuk anak tersebut. Setelah makan siang, dia mesti suruh anaknya tidur, kerjakan PR dan melakukan lagi banyak hal. Setelah anak itu tidur, kemudian ibu pun kembali pikir, nanti sore makan apa ya? Ada di sini yang seperti itu? Ada? Banyak ya, banyak. Begitulah balada wanita yang sering kali kita temui. Kebayang gak? Dari bangun tidur sampai malam hari dia sibuk. Dalam kondisi seperti ini kira-kira, tadi kan katanya banyak tuh ya yang melakukan hal-hal yang ya hampir sama lah seperti itu. Kira-kira emosi kita itu seperti apa sih? Kalau badan itu udah letih seperti itu. Ya sudah sibuk sedemikian rupa, masih punya energi enggak? Kalau misalkan anak mau datang tanya ini tanya itu, ataupun suami pulang ya mau pelukan, ya mau manis-manis, manja-manja, kira-kira kita masih punya enggak energi? Bawaannya apa kalau sudah capek begitu? Emosi ya. Ada teman saya yang ngomong katanya, kalau udah kayak begitu senggol bacok katanya. Serem sekali ya. Jadi kita lihat ketika kita mengalami ya
kondisi yang seperti ini, kita bisa mengalami namanya mental breakdown. Sehingga hal-hal tersebut tanpa kita sadari, ini hal yang baik bukan ibu-ibu? Hal yang baik yang kita lakukan sebagai seorang wanita, seorang istri, seorang mama, kita memperhatikan sampai sedetil-detilnya apa yang dibutuhkan dan kita menyediakan ya sebaik mungkin apa yang dibutuhkan oleh seluruh anggota rumah tangga. Ini hal yang baik? Hal yang baik? Betul, ini hal yang baik. Kemudian kita coba relate dengan wanita yang ada di Amsal pasal 31. Bukankah dia juga bangun pagi-pagi? Kemudian dia sibuk juga sepanjang hari menyiapkan. Ya, bukan hanya menyiapkan, dia juga harus memimpin dan memberi tugas kepada pelayan-pelayannya. Kemudian dia harus apa lagi? Dia harus bekerja sehingga dia punya penghasilan. Jadi kalau tadi wanita yang saya sampaikan, dia hanya sebatas sibuk di rumah tangga. Bagaimana kalau kita tuh masih ada plus, mesti kerja, ketemu klien, ketemu bos, ya, ketemu dengan banyak orang yang hamba Tuhan, ketemu dengan banyak jemaat. Sama dengan wanita yang disebut di dalam Amsal pasal 31. Tetapi kita lihat, coba dibuka. Amsal pasal 31 ayat yang ke-22. Tolong satu orang baca untuk saya. Yang sudah dapat tolong bacakan dengan suara yang nyaring. Amsal pasal 31 ayat yang ke-22. Sudah? Ya, bacakan ya, yuk silakan. Iya, kita lihat ya. Jadi di dalam kesibukannya yang luar biasa, dia ingat untuk apa? Ingat yang dinamakan dengan self love. Hari ini yang kita mau belajar bersama yaitu self love, self care, dan self talk. Ketika kita bisa mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita, hidup kita akan jauh lebih rileks. Amit-amit mental breakdown. Tapi kita akan yang tadi ketemu sama Bu Lisda. Kita akan growing dan glowing katanya ya. Kita akan growing dan glowing. Ketika kita bisa mengaplikasikan yang disebut dengan self love, self care, dan self talk. Jadi di Amsal pasal 31 diceritakan wanita yang begitu sibuk yang disebut wanita yang cakap. Itu juga ingat untuk sayang diri. Mengapa? Dia menggunakan bahan yang sangat baik untuk dirinya. Dan dipilih warna ungu. Dan disebutkan bahan dan warna tersebut biasanya hanya dipakai oleh ratu. Jadi kebayang ya, dia meratukan dirinya. Jadi enggak selalu dipakai duster yang ada lubangnya di sini, lubangnya di sana, ya. Di sini ada sobek sedikit, ya. Kemudian di belakang sobek sedikit, kita bilang makin sobek makin adem. Saya ingat kalau cerita duster ya, saya punya duster seperti itu. Dan memang benar ibu-ibu, makin sobek makin adem. Sampai suami saya komplain, katanya nggak ada lagi duster yang lain, padahal duster itu ada di lemari. Tapi kadang-kadang kita tuh nyaman pakai yang itu, kayaknya udah dicuci saking kumannya tuh kayaknya nyaman begitu untuk kita pakai. Tapi wanita tadi dikatakan wanita dia meratukan dirinya. Dia meratukan dirinya. Jadi di tengah kesibukan tersebut dia ingat untuk cinta diri. Mau kita belajar untuk bisa meratukan diri kita? Enggak perlu nanti pulang kemudian pecahin celengan, cari linen halus warna ungu. Celengan enggak ada kemudian mulai gedor pintu si papa. Enggak ya, jadi enggak seperti itu dan tidak harus seperti itu. Kita akan belajar bagaimana cara self love, self care dan self talk. Even kita enggak perlu harus keluar materi pun kita bisa melakukannya. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36 sampai 40.
kita akan melihat pembicaraan antara guru dan murid. Kita tahu Kristus selalu mengajarkan hal tentang kerajaan Allah. Tuhan selalu mengajarkan bagaimana kita harus mencintai Allah. Bagaimana kita harus hidup di dalam Allah, ya, dan mengajarkan banyak hal. Dan akhirnya dia punya murid tuh bertanya kepada gurunya. Dia tanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kita ulangi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan mengajarkan pada kita untuk apa? Mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap budi. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Pertanyaannya, ibu-ibu, bisa enggak kita mengasihi sesama kita kalau kita sendiri enggak tahu cara untuk mengasihi kita? Bisa enggak? Enggak bisa. Ada satu quote yang saya suka, dikatakan, you cannot give something that you don't have. Kamu enggak bisa memberikan sesuatu yang kamu tidak punya. Demikian juga ketika kita mau share atau kita mau spread, kita mau membagikan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Itu mesti seperti satu gelas yang diisi dengan air penuh dan dia luber. Luberannya itu. Ya, jadi kalau misalkan kita punya tangki emosi kosong, kering, apa yang mau diluberin? Betul ya? Apa yang mau diluberin? Enggak ada. Jadi penting bagi kita untuk tahu cara kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kita lihat ya, ini bukan kata manusia, ini bukan kata saya, tetapi ini yang diajarkan. Hukum yang diajarkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan mau supaya kita itu bisa mengasihi diri kita, supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama. Apa itu self-talk? Apa itu self-love, sorry ya. Next. Ya, self-love itu artinya mencintai diri. Mengasihi diri. Tetapi ingat, yang orang katakan ini tidak benar, itu adalah sikap seperti mengasihi dan mencintai diri, memenuhi keinginan diri dengan segala keinginan. Jadi kita mencintai diri kita tanpa kita peduli dengan sesama, tanpa kita memikirkan apakah yang kita lakukan ini akan merugikan orang lain atau tidak, akan menyakiti orang lain atau tidak. Yang penting I dulu. Yang penting I dulu. Yang penting I dulu. Akhirnya yang penting I dulu. Nah, ini yang disebut dengan selfish. Contoh, suami gajian tanggal 1, dikasih dong amplop, betul ya? Dikasih kan? Kasih. Kemudian mulai dong kita pilah-pilah, ini untuk dapur, ini untuk anak sekolah, ini untuk les, ini untuk apa, ini untuk arisan, betul ya? Kemudian timbul keinginan daging. Kita pergi ke mall, kemudian ada tuh si Bang Saleh manggil-manggil. Kita lewat dia manggil-manggil, Saleh itu manggil. Kemudian apa yang kita lakukan tanpa kita berpikir panjang, uang yang harusnya bayar les anak, kita pakai. Ya, kita kasihin ke Bang Saleh tuker sama baju. Nah, itu ada bentuk, iya kita membeli itu untuk membuat kita senang.
untuk sebagai bentuk apresiasi dan mengasihi kita. Tetapi caranya itu benar gak ibu-ibu? Benar gak? Benar gak? Ya nanti kan uang les anak kan ditagih sama gurunya. Betul ya? Nah ini adalah bentuk self love yang gak benar. Ya, yang ini yang disebut dengan selfish. Yang tentang aku. Semua tentang aku. Aku nomor 1 dulu, yang lain nomor 10. Bukan itu, dan itu adalah self love yang salah. Dan yang tidak berkenan pada Tuhan. Dan bukan yang Tuhan mau. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ibu-ibu untuk kita melakukan yang namanya self love. Jadi kemarin saya dikasih flyer ya, tulisannya agak sedikit terbalik, saya jadi bingung. Saya bilang boleh nggak direvisi, kalau misalkan salah saya jadi khotbahnya terbalik. Karena ini berurutan dan berhubungan. Bentuk self love itu kita sebut dengan self care. Self care, bagaimana cara kita untuk bisa merawat diri kita. Kita lihat di sini ya. Bentuk self care itu ada 8. Ada 8 type of self care, bisa dibagikan. Nah di sini. Jadi ini bentuk daripada self love yang bisa kita lakukan, yang kita kategorikan menjadi 8 yang disebut dengan self care. Tidak melulu tentang memuaskan keinginan daging, enggak. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa merawat diri, karena dengan diri yang terawat itu akan membantu kita punya kesehatan mental yang baik. Kita akan punya penguasaan emosi yang lebih baik, sehingga kita enggak gampang konflik, tidak akan gampang baper, tidak akan gampang tersinggung dan konflik sama sesama kita. Kita lihat yang pertama, dikatakan bahwasanya secara fisikal, secara tubuh, itu kita harus memperhatikan nutrisi kita. Perhatikan nutrisi kita. Kemudian perhatikan juga olahraga, exercise. Dan yang ketiga disebut dengan tidur. Siapa di antara kita yang sebelum tidur bisa 2 jam? Apa ini? Apa ini? Screen time ya, kita sebut screen time, TikTok dari satu ke satu. Ibu-ibu saya juga loh kadang ya, kalau lupa diri itu bisa sejam loh gak selesai. Ini lucu ya, lanjut. Kita gak usah ngapa-ngapain dia lanjut. Betul ya? Dikatakan kita itu kondisi yang seperti begini, begitu adiksi dengan yang namanya handphone, itu termasuk dalam satu kategori kita mengalami apa? Gangguan mental. Ya, tanpa kita sadar kita itu adiksi. Yang terjadi apa? Banyak yang ngalamin di sini ya lehernya. Karena kadang-kadang kan kita bisa lagi begini screen ya, betul nggak? Tidak selalu duduk tegap. Ya, tidak selalu dengan posisi yang baik. Dan terjadi apa? Terus yang kedua, biar orang lain gak dengar, kita pakai apa ini? Headset. Dan itu sangat merusak pendengaran kita. Kita screen time 2 jam, itu sangat merusak mata kita. Dan bukan hanya telinga dan mata kita, mental kita juga. Kadang kita melihat sesuatu yang kekerasan, betul ya? Atau kita melihat sesuatu ketidakadilan, kadang-kadang timbul gak rasa emosi kita. Kebayang gak kita tidur, harusnya kita dengar musik yang rileks, atau kita berdoa, ya kita mindful untuk bersyukur pada Tuhan, untuk hari yang Tuhan anugerahkan, tapi enggak, kita screen sampai kita tertidur. Doa untuk tidur pun kadang-kadang kita lupa. Nah, apakah itu bentuk self love yang baik? Kayak, jadi ketika kita bisa menguasai diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak tubuh yang adalah bait Allah, itu adalah self love yang Tuhan mau, yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu baik untuk kita. Tidak akan
merusak diri kita ataupun tubuh kita. Setuju? Ya, jadi ini bentuk hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dengan merawat diri. Ya, jauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak diri kita. Perlu biaya? Perlu materi yang kita spend? Enggak ya. Olahraga, apakah harus selalu ke gym? Enggak. Ya, saya suka sekali ya. Jadi waktu saya kemarin temenin anak saya, dia pindah ke kota baru di Amrik. Saya ikutin namanya Power Walk. Ya, nanti Ibu bisa buka di YouTube. Setiap kali Power Walk itu sekitar 30 menit. Ya, jadi saya lakukan itu karena saya biasa kok di sini selalu saya jalan pagi, kadang-kadang kok enggak jalan sore ya. Kalau di sana saya enggak bisa jalan pagi, enggak bisa jalan sore, dingin ya. Ya udah saya di rumah aja Power Walk, olahraga. Banyak hal, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan oleh semua orang. Jadi adalah tidak tepat kalau kita pikir self love itu perlu banyak uang, hanya patut dimiliki oleh orang kaya. Enggak. Kemudian yang kedua, yaitu mental. Belajar mindfulness, self talk dan terapi. Jadi kalau kita menemukan dalam diri kita, misalkan ada kecemasan, ya, kemudian ada apa lagi? Ya, ada perasaan-perasaan takut yang sangat mengganggu sehingga kita nggak bisa tidur. Kita harus aware. Kita harus mindful dengan kondisi kita. Mindful artinya adalah kita ada di sini, kondisi kita di sini dan kita tahu betul dengan kondisi kita. Sadar diri. Ya, tahu kita betul fokus dan kita tahu kondisi kita. Kalau kita ada hal-hal yang mengganggu, maka kita buru-buru cari bantuan. Kita boleh ke sini para konselor awam yang sudah ikut self healing, self counseling, yang sudah pernah diperlengkapi, boleh curhat. Ya, boleh ngobrol. Boleh konseling persahabatan. Itu bisa kita lakukan. Jadi kita enggak membiarkan, saya ini udah seminggu loh enggak bisa tidur. Malu mau cerita. Dibiarin lagi, seminggu lagi enggak bisa tidur. Tahu-taunya Bu Lisa ditelepon. Bu Lisa tahu nggak si Anu udah di ICU? Karena kita nggak berani men-sharingkan. Kita nggak aware dengan kesehatan mental kita. Kita nggak berani berbagi. Padahal kita dulu udah pernah belajar ya di self healing, self counseling. Bagikan, ayo, bagikan penderitaanmu, maka penderitaanmu akan berkurang. Bagikan kebahagiaanmu, maka kebahagiaanmu akan pintar Bu Lisda, pada masih ingat semua. Ya, jadi kita mesti aware, mindful dengan apa yang kita rasakan, tahu kondisi kita dan kita harus bisa menolong. Itu adalah masalah mental. Kemudian emosional, gratitude, trigger dan journal. Ya, kita juga harus memperhatikan kesehatan emosi kita. Kalau misalkan kita tahu dekat-dekat sama si dia, pulangnya bawaan kita itu rasanya ya udah ke ubun-ubun panasnya. Ya, kita berusaha untuk enggak terlalu dekat. Bukan berarti kita memusuhi dan enggak peduli ya. Karena batas toleransi orang, batas kesensitifan setiap orang beda-beda. Trigger orang untuk kita mengalami yang disebut mental breakdown, ya, ataupun kita tersinggung atau apa, itu setiap orang berbeda. Jadi bentuk self love kita adalah kita jaga diri. Saya lihat di itu katanya minggu depan mau belajar tentang NPD ya. Kalau ketemu sama orang kayak begitu kita mesti gimana? Nanti minggu depan. Kita harus mawas diri, harus bisa jaga diri. Jadi kalau ketemu sama orang yang betul-betul toksik, yang kita nggak sanggup, kita nggak usah ribut, ya. Kita cukup menjaga diri. Bukan berarti kita nggak peduli. Kalau memang dia butuh pertolongan, kita pasti akan tolong. Kita tetap mengasihi dia. Tapi kita nggak punya kemampuan untuk bisa membina relasi yang intens dengan dia. Itu juga bagian dari self love. Sampai sejauh ini apakah ibu-ibu yang hadir pada pagi siang hari ini bisa menangkap arti self love itu? Sudah? Ya, jadi supaya pada saat kita mempraktekannya kita enggak kebablasan. Kemudian spiritual, nah ini penting sekali. Doa. Di sini dikatakan self talk. Yang mental itu self talk ya. Yang spiritual juga. Saya paling
suka self talk sama Tuhan. Dalam saat teduh saya, kadang itu saya bisa habiskan waktu 1-2 jam. Dan dengan terus saya self talk. Ya, self talk dengan Tuhan. Apalagi kalau saya dalam kondisi yang sedang susah hatinya, ya, sedang ada kecemasan, ya, ataupun sedang ada masalah, maka dia adalah tempat yang paling aman dan nyaman untuk terus saya bercerita. Ya, untuk terus saya ngomong. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang mengasihi saya apa adanya. Even dosa yang saya lakukan, yang saya tidak bisa cerita kepada siapapun, saya bisa cerita sama Tuhan. Jadi untuk menjaga kesehatan spiritual kita, kita harus rajin berdoa, rajin bercakap-cakap dengan Tuhan. Bentuk daripada self love kita dengan kita self talk dengan Tuhan. Setelah kita nangis-nangisan, setelah kita berlutut, kita nyanyi memuji Tuhan, menyembah Dia, cerita kepada Dia, percayalah ada kelegaan yang luar biasa. Bukan hasil kita, tapi Tuhan anugerahkan kepada setiap kita ketika kita datang pada Dia. Karena Tuhan bilang, setiap yang berbeban berat dan berletih lesu, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Jadi Tuhan berikan itu pada kita ketika kita datang kepada Dia. Jadi kita sungguh-sungguh harus ingat menjaga self love kita. Tidak melulu hanya tentang yang kelihatan, tetapi spiritual kita, relasi kita. Karena dengan relasi yang baik dengan Tuhan, itu juga akan membuat kita punya kesehatan mental yang jauh lebih baik. Amin? Baik, intelektual. Sering gak ibu-ibu mendengar? Saya ini lulusan S2. Tapi setelah menikah, tiap hari di rumah itu hanya mainannya dengan pembantu rumah tangga. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan pembantu rumah tangga itu tidak baik, tidak terhormat atau lebih rendah dari kita, enggak ya. Tetapi kalau saya tanya tentang pengetahuan, tentang skill, siapa yang bisa mengupgrade siapa? Kita yang bisa mengupgrade mereka atau mereka yang bisa mengupgrade kita? Harusnya kita ya dari segi pengetahuan, tapi dari segi kocek WC mungkin mereka lebih hebat. Ya, dari segi motong bawang. Ya, kita mungkin motong 2 udah berderayan air mata, nangis bombay. Ya, tapi mungkin mereka punya resilience yang lebih. Ya, tetapi dikatakan kita itu harus terus enhance, menambah intelektual kita. Kita harus bergaul banyak dengan orang-orang yang positif, yang memberikan encouragement words, kalimat-kalimat yang menguatkan, kalimat-kalimat yang meneguhkan, bukan kalimat-kalimat yang dikit-dikit, perasaan hari ini pakai baju ini kamu mah gak pantas deh. Ya, udahlah kayak buntelan badannya, pakai baju pendek lagi, kakinya korengan lagi, walah. Kalau kita dengar kata-kata kayak gitu, pulang apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Meskipun betul kondisi kita begitu, mau gak kita digituin? Mau? Gak mau. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang seperti itu, boleh gak kita gak terlalu dekat-dekat? Boleh. Karena tiap kali udah dengerin dia, ntar pulang kita habis maki-maki anak kita, marah-marah sama suami kita. Kenapa? Kita gak bisa lampiaskan ke dia. Karena kita kalau lampiaskan dia lebih galak lagi ntar. Kan akhirnya kita pulang anak kita yang gak tahu apa-apa, kamu ini ya, gak mau dengerin kata mama ya. Suami baru senggol sedikit kita sudah tersinggung. Kenapa? Karena kita dalam kondisi emosi yang tidak baik. Ya, jadi penting sekali bagi kita untuk terus menambah diri kita. Dengan cara apa? Kesini. Ya, saya sering lihat Instagramnya WB Eklesia Semanan Indah. Saya lihat di sini pengurusnya sungguh-sungguh luar biasa. Saya salut dengan semangatnya, semangat untuk melayani, kemudian semangat untuk apa? Terus memperlengkapi hal-hal yang baik kepada setiap ibu-ibu yang beribadah dan bersekutu di tempat ini. Tepuk tangan dong untuk para pengurus.
para rohaniawan yang memperhatikan. Sehingga setiap ibu-ibu di tempat ini kalian dirawat luar biasa. Untuk bisa growing dan glowing. Untuk bisa growing dan glowing. Ya, jadi kesini dengar firman Tuhan, enggak perlu harus selalu pergi amplas habis-habisan ya, baru kita glowing. Glowing itu tidak selalu tentang kulit kita, tapi tentang bagaimana sikap hidup kita. Bagaimana kalau orang dekat sama kita, aduh pengen ketemu lagi. Ya, itu yang harus kita jaga. Kemudian ya dia dikatakan kita harus punya environment yang baik, punya intelektual, menjaga intelektual kita dengan terus menambah diri kita, belajar di komunitas yang terus membangun kita. Kemudian environment yang tadi saya katakan, kita dekat dengan orang-orang yang sungguh membangun, ya, yang terus membangun pada kita. Tetapi saya tidak mengajarkan pada kita untuk membenci atau menjauhi ataupun tidak mengasihi sesama kita, enggak. Karena itu bukan yang Tuhan mau. Ya, tapi ketika kita aware dengan kesensitifan kita, mungkin ada orang-orang tertentu yang kita tidak bisa intens. Ya, misalkan saya itu orang yang sangat sensitif dengan perkataan, karena masing-masing orang punya trauma berbeda kan. Misalkan saya sangat sensitif dengan body shaming. Jadi kalau orang ngomong saya gemuk sedikit aja, bisa sebulan saya nggak tidur. Bisa sebulan saya nggak tidur. Ya, nah kalau kita tahu kita punya kesensitifan begitu, tiap hari kita mau deketin diri sama orang yang suka ngomongin kita, ih kamu kok hiteman sih, kok kamu fleknya tambah banyak sih, kok kamu gendutan sih, kok kamu kurang glowing sekarang. Ya, itu orang-orang yang men-trigger kita. Ya, kalau kita punya kesensitifan begitu, ya kita cari yang enggak, yang seperti itu. Ya, kemudian sosial. Sama seperti tadi dikatakan environment, kita harus tahu boundaries. Ya, kita harus tahu boundaries. Boundaries itu adalah bagaimana kita menjaga diri kita yang tadi ya, yang bukan hanya kita tidak terlalu dekat, tidak terlalu banyak interaksi, tapi kita set sampai di mana kita itu bisa berinteraksi dengan orang ini, dengan komunitas ini. Bagaimana koneksi kita dengan dia, ya, sampai di level yang kita itu bisa tahan, bisa kuat untuk menghadapi dia. Itu yang disebut dengan boundaries. Dan yang terakhir adalah finansial. Tanpa kita sadar, ini kadang-kadang yang membuat sangat mengganggu kita. Ya, jangankan kita mau mikirin self care, ya, kita mikirin untuk kebutuhan sehari-hari kita pusing. Tapi tadi saya sudah ingatkan tidak melulu tentang materi untuk melakukan self care. Tetapi satu hal yang sering kali membuat kita itu stres, under pressure, itu adalah kita nggak bisa manage keuangan kita. Satu quote yang saya suka sekali, jangan spend sesuatu yang kamu nggak punya. Jangan belanja dulu sesuatu yang kamu belum mampu untuk beli. Masalahnya sekarang masyarakat itu mengajar kita banyak pay later. Betul kan? Buy dulu, pay later. Kapan-kapan. Kelamaan didatengin. Ya, itu adalah bukan self love. Itu kita sedang menyiksa diri kita. Tujuan kita untuk self love tapi ternyata enggak. Jadi kita harus pintar menata keuangan kita. Berapapun percaya, Tuhan mencukupkan. Amin. Saya kadang-kadang melihat di depan kompleks kita ya, itu ada tukang sapu yang oma-oma yang sudah tua. Mungkin udah sekitar umur 80-an. Saya tuh suka sekali ya. Kadang kalau lihat mereka, saya ke sana ikut mereka duduk. Mereka itu kalau pagi-pagi suka datang terus lesehan, kasih tiker, terus mereka kumpul makanan, makan barengan. Kadang-kadang saya suka datang terus saya ajak mereka ngobrol. Tanya, ini Ibu kalau satu hari bisa dapat uang berapa dengan kerja begitu? Sebulan berapa? Kadang-kadang kita dengar ya, itu miris sekali. Ada yang bilang sehari biasa 70.000. Ya, kalau untuk yang pekerja tetap. Yang panggilan kadang-kadang 100.000, kalau dipanggil 2 hari dikasih 2 hari. Dipanggil 3 hari dikasih 3 hari. Tetapi saya mau ngomong ke ibu-ibu, dia punya muka waktu cerita, itu
itu berbinar-binar. Enggak ada kelihatan dia itu berkekurangan sekali, tuh enggak ada. Enggak ada sama sekali. Dan kadang-kadang tiba-tiba tuh ada penjual kue keliling ya, yang datang yang khusus menjajakan kepada tukang taman, tukang bangunan yang ada di kompleks ya jual. Ya, mereka beli, harga kuenya kadang 4 biji cuma 5.000. Mereka makan dan sehat tuh sampai umur 80 tahun. Saya tanya, ibu anaknya berapa? Tahu jawabnya berapa? 7, Neng. 7, Neng. Kebayang gak? Dia bilang dia punya uang 70.000, udah umur 70 tahun, anaknya 7, ada yang sudah bekerja, berkeluarga, tapi masih juga ada yang numpang di rumah. Dia tetap hidup, dia tetap segar, dia tetap menunjukkan muka yang berbahagia. Kasih karunia Tuhan cukup untuk setiap orang yang Tuhan kasih. Amin. Jadi jangan takut kita akan kekurangan, akan tidak cukup kalau kita betul-betul bisa merawat keluarga kita, kemudian menata ekonomi keluarga kita. Ya kalau orang dengan uang 70.000 bisa menghidupkan sebegitu banyak orang. Ya, saya percaya Tuhan juga akan memberikan hikmat bijaksana kepada setiap kita untuk bisa mengelola. Saya suka sekali dengan satu statement dari teman baik saya, dia ngomong, kita itu harus selalu mencukupkan dengan yang ada. Saya ke rumah dia bikin bitterballen. Mungkin hasil bitterballennya itu sekitar 30 biji atau berapa. Kemudian dia bagi saya, pada saat dia bagi masukin ke dalam kotak, saya tanya ini untuk siapa? Untuk kamu bawa pulang. Oh ya saya suka, saya nggak nolak. Ya nggak usah jaim, kalau suka bilang suka aja. Ya, saya bilang iya saya suka kalau dibagi, saya memang suka bitterballen kamu enak banget. Dia masukin tuh hampir 20 biji. Saya bilang kok banyak banget. Terus ini saya tahu dia punya suami 1, punya anak 3, punya mantu 2. Sisa berapa? Dia kasih saya 30. Sisa 10 lebih. Dia ngomong satu hal. Ini cukup untuk saya, Tres. Kita harus selalu mencukupkan dengan yang ada. Saya belajar itu. Kita harus mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu, Ibu-ibu. Kita itu bagaikan satu kapal yang sedang berlayar di samudra. Kapal ini akan aman, baik ketika air yang ada di samudra itu di dalam kapal atau di luar kapal? Di luar. Tapi kalau air itu sudah mulai masuk ke dalam kapal, maka kapal itu berbahaya. Demikian juga dengan hidup kita. Tidak melulu tentang apa yang kita miliki, apa yang kita pikirkan. Tapi kadang-kadang perkataan orang, hujatan orang, framing dari orang lain, labeling dari orang lain, itu bisa membunuh kita. Betul? Saya mau menutup sharing kita dengan 2 ayat firman Tuhan yang harus betul-betul kita ingat. Di Filipi pasal 4 yang ayat yang ke-8 dikatakan, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang kedua. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan input yang baik, perkataan yang baik, kata-kata yang bijak kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak bijak. Jadi kita mau memikirkan itu, tapi kadang-kadang ada hal yang buruk yang terus dikumandangkan di telinga kita. Tanpa kita sadar, alam bawah sadar kita
bisa menyerap tersebut. Ibu perhatikan gak anak-anak kita, kadang-kadang kita gak pernah ngajar dia ngomong jorok. Kita gak pernah ngajar dia untuk maki orang, betul ya? Tapi kadang-kadang bisa gak tiba-tiba kita temukan, kok dia bisa ada kosakata begini? Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau ibu-ibu tanya, bagaimana untuk bisa melakukan self love yang benar? Yaitu melakukan self care, dan yang terakhir adalah kita melakukan yang disebut dengan self talk. Jadi untuk self care kita butuh environment. Ya, jaga pikiran kita dan juga jaga lingkungan kita. Yang terakhir self talk. Saya ada kesaksian. Saya sudah pernah kasih kesaksian kalau saya terdiagnosa kena CA usus ya. Tapi waktu itu belum ditegakkan betul. Tapi akhirnya pada bulan Oktober tahun lalu, pemeriksaan yang terakhir, dokter confirm itu CA usus. Jadi saya harus potong usus, operasi pemotongan usus. Ya, untuk daerah usus yang terdeteksi ada CA-nya. Saya juga pernah cerita kalau saya itu punya trauma dan punya kesensitifan dengan ruang yang sempit. Sehingga saya tidak bisa yang namanya CT scan, ya, nggak bisa saya. MRI, saya selalu gagal karena saya nggak bisa. Saya bisa histeris kalau dihadapkan dengan hal tersebut. Tapi saya bersyukur ketika saya belajar mempraktekkan terapi self-talk, Tuhan memulihkan saya dengan cara tersebut. Terakhir kali ketika saya harus operasi, saya harus mengalami banyak sekali tes. Dari CT scan, MRI, kemudian PET scan untuk menentukan kondisi CA saya. Saya bilang Tuhan, saya nggak mampu. Begitu saya terdiagnosa seperti itu, anak-anak saya nangis. Ya, dia bilang saya nggak bisa membayangkan bagaimana mama melewati ya hari-hari harus kemo atau apa. Kemudian saya bilang kepada anak-anak saya sambil memeluk mereka, saya ngomong, doakan mama satu hal saja. Mama tidak meminta kesembuhan dari Tuhan. Bukan berarti saya meragukan kalau Allah saya bisa menyembuhkan saya. Tidak. Tapi saya percaya dengan rancangan Tuhan. Even Tuhan izinkan ada CA di usus saya pun, saya tetap itu rancangan yang indah untuk saya. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang baik untuk kemuliaan namanya. Saya bilang Tuhan saya nggak mampu sebagai manusia. Oleh sebab itu saya bilang doakan mama satu hal. Kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, mama mau diberikan kekuatan untuk melewatinya. Karena tanpa kekuatan itu saya nggak mampu. Sampai hari H saya harus periksa dan pada saat saya harus dimasukkan ke dalam lorong yang terus menerus saya melakukan yang namanya self talk. Saya percaya kita banyak melakukan hal tersebut tanpa kita sadari. Ya saya hanya terus berkata, Teresia, kamu aman. Ada Tuhan yang beserta dengan kamu. Dokter sudah bilang, 1 jam ya, PET scan hampir 1 jam. Kalau yang pernah lakukan itu tahu ya, tidak boleh gerak, sedikit pun tidak boleh gerak. Ya, gerak ulang. Kebayang ya, terintimidasi dong. Mana bisa kalau kita yang namanya cemas, takut, pasti kita akan gerasa gusuk badannya ya. Saya bilang Tuhan saya nggak mampu, Tuhan kasih kekuatan. Saya terus ngomong dengan Tuhan, saya nyanyi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Dengan memejamkan mata. Terus saya ngomong terus sama Tuhan. Tuhan tolong saya nggak mampu. Tapi saya mau melewati ini bersama denganmu. Terus saya terus katakan, Teresia kamu tenang. Ada Tuhan yang memeluk kamu. Ada Tuhan yang beserta dengan kamu. Kamu aman, kamu aman, kamu aman. Ada di dalam penyertaan dan pelukan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. 1 kali, hampir 1 jam lewat tanpa ada banyak drama. Saya ingat dulu saya banyak drama sekali ya. Tapi saya tidak banyak drama. Karena kekuatan dan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat bijaksana dengan apa yang sudah saya pelajari tentang self-talk. Tapi hati-hati. Self talk itu ada 2 macam.
Ada self-talk yang positif, ada self-talk yang negatif. Kebayang gak kalau saya ada di dalam tabung, kemudian mulai saya ngomong, kalau misalkan nanti dokternya gak hati-hati kesetrum gak aku ya? Kesetrum gak? Wati mati kon, aku di dalam gitu ya. Itu juga self-talk, ngomong ke diri kita kan. Tetapi itu perkataan yang negatif. Ya, jadi pada saat kita mau self-talk, kita harus siap ketika ada hal buruk terjadi pada kita langsung tangkap itu dan kita harus ubah yang negatif itu menjadi positif. Baru namanya self-love. Tapi kalau misalkan kita, waduh ini ntar kesetrum gak ya, mati kon gitu, kita makin takut, itu baik gak tuh kita? Itu bentuk self-love gak? Enggak. Jadi setiap ada hal yang negatif, ya, yang mulai masuk ke dalam pikiran kita dan kita mulai berbicara. Setiap kita ini adalah narator ya, tanpa kita sadar. Dari kita bangun tidur, kita udah langsung ke cermin. Ada enggak ini kotoran mata? Bulu mataku copot enggak hari ini? Itu self-talk bukan? Ya, terus mulai ke depan. Mending kurusan hari ini. Itu self-talk juga kan? Tanpa kita sadar, kita melakukan self-talk setiap hari. Ya, tapi bagian self-talk dari self-love itu adalah self-talk yang positif. Sekalipun kita agak gemukan sedikit, kita ngomong ke depan cermin. Oh lumayan, kemarin aku diberkati Tuhan agak montok sedikit. Kita bisa bilang kan, aduh ini mesti cari PT lagi, personal trainer ini. Gara-gara kemarin ya makan banyak, terus lihat tuh, padahal cuman naik setengah on, udah ribut seantero dunia, ngomong setiap kali ke siapa-siapa, Bu Lisa tahu nggak saya naiknya 1 on Bu, ngomong kemana-mana, enggak, kita tetap bisa perkatakan yang positif di dalam setiap keadaan. Mau kita coba? Oke, sekarang misalkan saya itu sedang terbaring sakit, ya, kemudian badan pasti nggak enak dong. Saya bisa ngomong apa? Hal yang positif, self-talk dengan diri saya. Yuk, siapa yang mau coba? Yuk. Yuk silakan Ibu. Enggak apa berdiri situ aja. Apa yang bisa dikatakan Bu? Iya, tepuk tangan dong. Iya. Kita bisa bilang juga, aduh alangkah indahnya hari ini saya bisa bed rest, ya bisa tidur, ada yang gantiin saya kerja sementara. Positif ya? Ya, jadi segala kondisi kita yang buruk ketika kita melihat dengan kacamata Tuhan dan melakukan praktek self love yang benar di hadapan Allah, maka itu semuanya akan pasti mendatangkan kebaikan. Tetapi saya juga sadar, ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya juga percaya ada di antara kita yang hadir pada pagi hari ini dengan membawa banyak luka. Saya boleh minta singers untuk maju ke depan. Ada banyak yang datang dengan membawa luka, kekecewaan, kepedihan. Mungkin ada di antara kita yang sering mendapatkan intimidasi dari orang di sekitar kita, dari keluarga kita, ataupun dari hal yang tidak kita duga. Sehingga membuat kita melihat diri kita buruk. Dan kita sering menyalahkan Tuhan atau tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku kok hidungnya gak mancung Tuhan? Kenapa mataku kok gak belok Tuhan? Kenapa tubuhku itu gak tinggi Tuhan? Sehingga aku sering karena masalah fisik orang menghina aku. Aku terintimidasi. Sehingga aku sering menyalahkan diriku sendiri dan menyalahkan Tuhan. Kenapa aku diciptakan seperti ini? Saya mau mengajak kita untuk berdiam diri dan mengambil posisi saat teduh. Saya minta kalau bisa lampu diredupkan. Kita tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Kita mau mindful. Kita berfokus hanya kepada Allah.
Allah ada di hadapan kita. Dengan tangan terbuka ibu-ibu. Siap untuk menyambut kita. Merangkul kita. Kalau ibu-ibu hadir pada pagi ini, ada terintimidasi dengan masalah fisik. Atau terintimidasi dengan kata orang, kamu itu a difficult person. Kamu orang yang sulit. 1000 orang yang berurusan sama kamu, gak pernah ada yang bisa baik. Gak akan bisa menghasilkan yang baik. Kau begitu kasar. Kita di label. Kita adalah orang yang kasar. Orang yang tidak tahu aturan. Orang yang semaunya. Banyak kata-kata yang begitu mengintimidasi hidup kita. Sehingga kita selalu bilang, buruk, aku ini buruk. Buruk sekali. Untuk apa aku ada di dalam dunia ini? Kalau tahu aku ini seburuk ini. Atau ada dosa yang kita sembunyikan di hadapan manusia. Membuat kita terbelenggu. Dan ketika kita ingat akan dosa-dosa yang membelenggu kita, kita nggak bisa membina relasi yang baik dengan sesama kita. Kita takut ketemu dengan Tuhan, sehingga membuat kita jauh. Kondisi-kondisi tersebut membuat kita membenci diri kita. Aku benci diriku. Aku bohong terus. Aku benci diriku. Aku iri hati terus. Aku benci diriku. Karena aku selalu bergosip ke sana dan ke sini dan menyakiti orang dengan kata-kataku. Aku benci diriku. Karena aku gak bisa memimpin pujian sebagus worship leader. Suaraku buruk. Penampilanku jelek. Aku tidak lancar berkata-kata. Banyak kekurangan di dalam diriku. Aku benci diriku. Ibu-ibu tahu bagaimana cara Allah menciptakan kita. Dikatakan Dia menenun kita sejak kita ada di kandungan ibu kita. Dan pada saat Dia menciptakan dia manusia, Dia mengatakan, sungguh amat baik. Dan bukan hal tersebut saja. Tuhan berkata, engkau berharga di mataku, dan aku mengasihimu. Kalau ada ibu-ibu yang pada pagi siang hari ini terintimidasi dan tidak bisa mengasihi diri dengan segala kondisi yang membelenggu kita, maukah ibu-ibu dipulihkan? Sehingga pikiran yang buruk semua diambil oleh Tuhan, dicabut oleh Tuhan. Dan hanya hal yang baik saja yang kita pikirkan. Hal yang baik yang kita dengarkan. Sehingga dari mulut kita mengeluarkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Kalau ada, saya minta ibu-ibu untuk bisa taruh tangan ibu-ibu di dada. Taruh tangan di dada. Kita akan berdoa bersama-sama. Tahukah,
kita, Tuhan sayang dan mengasihi kita bukan karena kita sempurna, tapi karena Dia yang sempurna. Dan cara Tuhan mengasihi kita tidak tergantung bagaimana sikap hidup kita, karena Dia adalah Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Dan Dia tunjukkan kasih itu pada saat kita sedang berdosa dan layak untuk dibinasakan. Jadi kalau saat ini kita ada dalam kondisi yang menganggap diri saya sungguh gak layak, tidak layak, ingat, Tuhan tidak mengasihi kita karena kita sempurna. Mari saya mengajak semuanya yang pegang tangan di dada untuk berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Jangan lihat kanan dan kiri. Saat ini adalah me time dengan Tuhan. Waktu kita dengan Tuhan. Silakan. Jangan peduli dengan apa penilaian orang terhadap diri kita. Ingat, Tuhan bilang, engkau berharga. Aku mengasihimu. Hidup kita tidak tergantung dari apa yang orang katakan tentang kita, tetapi apa kata Tuhan pada kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Kita menunggu yang masih bergumul dan yang mau datang ke hadapan Tuhan secara pribadi, bukan hanya berdamai dengan sesama, tapi dengan diri kita dan dengan Tuhan. Sungguh terlalu indah bagi Dia, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Terima kasih Tuhan yang sudah mengasihi kami apa adanya. Kami tahu Tuhan seringkali kami jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa yang sama, sehingga membuat kami malu dan membenci diri kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumber yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk Mungkin engkau diintimidasi oleh suamimu, atau kamu diintimidasi oleh anak cucumu, membuat kamu depresi, tidak kuat dengan hidupmu yang sekarang ini. Seberapa hancurnya kondisi kita, ingat, bulu yang terkulai pun Tuhan tidak patahkan. Tuhan begitu mengasihi kita apa adanya, bukan karena kita baik. Maukah kita belajar mengasihi diri kita untuk ibu-ibu yang berdiri, mengasihi diri kita dengan cara Allah mengasihi diri kita. Ketika kita bisa melakukan hal tersebut, baru kita bisa mengasihi sesama kita. Bapa di dalam sorga, kami tahu Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus ada bersama dengan kami.
dalam hidup kami. Orang-orang yang sudah Tuhan sentuh untuk berdiri dan menyatakan diri mau berdamai dengan dirinya. Yang mungkin selama ini tidak bisa mengasihi diri. Bahkan merusak diri, menyakiti diri, menghakimi diri. Datang ke hadapan-Mu, meminta pengampunan dari Tuhan. Dan mau berdamai dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Ketika sesi ini disampaikan, kami belajar dan kami tahu bagaimana cara mengasihi diri kami yang disebut dengan self love yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau masih ada Tuhan yang belum tahu dan masih terus terintimidasi, Tuhan Kau lepaskan mereka dari belenggu-belenggu yang menghalangi mereka untuk bisa bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Tuhan sentuh hati mereka ya Bapa. Mereka yang mengalami kekerasan di dalam keluarga, baik secara fisik maupun perkataan, sehingga mereka punya self esteem yang begitu buruk. Bila mereka boleh terus ingat dengan apa yang Tuhan katakan, Engkau berharga di mataku. Aku mengasihimu. Engkau berharga di mataku dan aku mengasihimu. Celikan mata rohani kami ya Bapa. Buka pendengaran kami sehingga kami boleh melihat dan mendengar Tuhan dan suara-Mu yang terus berkumandang. Sehingga kami kembali boleh mempunyai nilai diri yang benar. Bukan kata orang, tapi apa kata Tuhan. Mari bersama-sama kita yang percaya. Kita mau meminta kepada Tuhan dan sama-sama mengaminkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk kesempatan melayani. Dan biarlah sesi ini boleh sungguh membawa kita tahu diri. Ya, kalau kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan sayang sama kita. Sekarang saya mau kita sama-sama ngomong ya. Kalau boleh direkam, direkam. Ya, kalau ada yang handphone boleh buka handphonenya. Bilang pada diri kita sendiri. Aku sayang Tuhan, aku sayang diriku, dan aku sayang kamu. Ya, kita ngomong. Aku sayang Tuhan, aku sayang diriku, aku sayang kamu. Boleh dipeluk di sampingnya. Ya, oke, katakan satu kali lagi. Good community, komunitas yang baik ya, katakan. Aku sayang Tuhan, aku sayang aku sayang kamu. Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi diriku, aku mengasihi kamu. Tuhan Yesus memberkati.